Selamat pagi, terpujilah Tuhan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak mau menanyakan bagaimana kabar kalian dengan berpantun. Pergi ke pasar, beli kain batik. Jangan lupa membeli Indomie. Wahai murid Bapak yang tampan dan cantik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk pembelajaran hari ini. Baik, pertemuan kita minggu yang lalu membahas mengenai deskripsi. Terakhir pembahasan kita adalah mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Selanjutnya, pembahasan kita pada hari ini adalah ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ini ciri yang pertama. Apa yang dilukiskan? Sebuah objek. Ya, sebuah objek. Ciri yang kedua melibatkan kesan indera. Gambaran objek jelas. Maksudnya di sini melibatkan kesan indera. Ada indera yang terlibat. Ya, ada indera yang terlibat. Indera apa saja itu? Yang pertama ada indera pendengaran. Ya. Yang kedua ada indera penglihatan. Yang ketiga ada indera perasa. Itu dia indera yang terlibat. Ciri yang ketiga membuat pembaca, pendengar merasakan sendiri. Ya. Karena keterlibatan indera tersebut tadi, pembaca seolah-olah mendengar atau melihat atau merasakan apa yang ditulis oleh si penulis. Contoh, burung berkicau di pagi hari. Nah, pada kalimat itu indera apa yang terlibat? Indera penglihatan dan indera pendengaran. Begitu. Selanjutnya, ciri deskripsi itu menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Ya. Tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul. Bahasa-bahasa anak zaman sekarang. Ya, sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, ciri teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Ya. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Secara detail. Ya. Kalau pada sebuah kalimat deskripsi mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya, kekayaannya ini harus dideskripsikan secara detail. Kayanya dari segi apa saja, begitu ya. Contoh, dari segi sumber daya alam, ini juga harus secara detail. Sumber daya alam yang mana? Nah, seperti itu dia, nak. Ya.
dijelaskan secara detail. Itu ciri-ciri deskripsi. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi dibangun oleh dua bagian besar. Yang pertama adalah struktur, yang kedua adalah kebahasaan. Ini sangat berkaitan erat. Ya. Tanpa struktur, deskripsi akan timpang. Tanpa kebahasaan, deskripsi akan timpang. Tapi jika mereka atau struktur dan kebahasaan ini lengkap, deskripsi akan tercipta dengan baik. Apa saja struktur daripada teks deskripsi? Yang pertama ada identifikasi atau deskripsi umum. Ya. Kalimat ini berisi kalimat pembuka terhadap objek yang dideskripsikan. Maksudnya di sini adalah gambaran umum, yaitu identifikasi. Apa saja yang dijelaskan pada deskripsi umum ini? Contoh, pengertian objek, letak objek, asal objek. Ya. Intinya gambaran-gambaran umumnya lah. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian penjelasan yang memerinci objek. Ya. Jadi bagian-bagian itu dijelaskan. Contoh, kau mendeskripsikan tasmu, tas sekolahmu. Apa saja bagian-bagian yang perlu kau jelaskan secara rinci? Yang pertama adalah warnanya. Ya. Yang kedua, bagaimana bentuknya? Yang ketiga, ruang yang ada dalam tas tersebut juga perlu kau deskripsikan. Bagian-bagian objek itu maksudnya. Ya. Struktur yang ketiga ada penutup. Ini pesan atau kesan yang disampaikan oleh penulis. Biasanya pesan-kesan ini muncul karena kita suka ya, terhadap sesuatu gitu. Contoh tasmu tadi. Kesannya, tasku begitu menarik karena warnanya yang begitu cerah. Aku begitu suka dengan tasku ini. Atau kesan yang lain, tasku ini tahan air. Jadi ketika hujan pun datang, isi yang ada di dalamnya tidak ikut basah. Ya, seperti itu dia. Ada kesan tersendiri dari sebuah objek yang kita deskripsikan. Oke, selanjutnya kebahasaan teks deskripsi. Ya. Kebahasaan teks deskripsi di sini ada Bapak tuliskan 1 2 3 4 5 6 7. Yang pertama menggunakan kalimat perincian. Yang kedua menggunakan kalimat serapan panca indera. Yang ketiga menggunakan sinonim. Yang keempat menggunakan kata khusus dan kata umum. Yang kelima menggunakan kalimat bermajas. Biasanya di sini majas personifikasi. Yang keenam menggunakan kata berimbuhan. Yang ketujuh menggunakan kata depan. Kalau dia maksudnya di sini kalimat perincian, itu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi pada ciri-ciri. Ya, memerincikan objek secara rinci sesuai dengan kenyataan objek tersebut. Kalau dia serapan panca indera,
itu tadi ada indera kita yang terlibat, ya, ketika kalimat pada suatu deskripsi itu dituliskan, dan ketika pembaca membaca, dia seolah-olah merasa, gitu, ya, melihat dan mendengar. Yang ketiga menggunakan sinonim. Sinonim adalah persamaan kata, ya. Yang keempat menggunakan kata khusus dan kata umum. Kalau dia kata khusus adalah kata yang ruang lingkupnya itu sempit. Kalau dia kata umum, kata yang ruang lingkupnya itu luas. Nah, kebalikannya. Contoh kalau dia kata umum, ikan. Itu kata umum, nak. Jadi apa kata khususnya? Ada nila, ada jahir, ada lele, ada mayong, ya, dan lain-lain. Ya, itu dia. Kalau dia kata khusus, ya hanya satu aja, ikan nila, seperti itu, nak. Apalagi kata umum yang lain. Bunga, apa kata khususnya? Bunga melati, bunga anggrek, bunga kembang sepatu, bunga mawar, gitu ya. Itu dia kalau khusus dan umum. Yang kelima, menggunakan kalimat bermajas atau yang sering dipakai adalah majas personifikasi. Kalau dia majas personifikasi adalah majas yang menjadikan benda mati seolah-olah berperilaku seperti manusia. Ya. Contoh, pulpen menari-nari di atas kertas putih. Yang menari-nari di sini kan perilaku manusia. Pulpen itu benda mati. Ya. Begitu dia, nak. Itu dia contoh personifikasi. Yang keenam menggunakan kata berimbuhan. Ya. Imbuhan ini banyak jenisnya. Ada imbuhan awalan, ada imbuhan akhiran, ada awal dan akhiran, ada imbuhan sisipan. Ya. Dan imbuhan awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran tersebut sangat banyak jenisnya juga, nak. Contoh kalau dia di awalan, ada ber, ada me, ada p, ada di, ada ke, ada ter, ada se. Bagaimana kalau imbuhan yang lain? Ya. Itu nanti kita jelaskan, atau Bapak jelaskan secara khusus, ya, pembahasan mengenai imbuhan. Dan yang ketujuh itu kata depan. Ini juga banyak jenisnya, ya, banyak juga jenis kata depan. Ini juga nanti Bapak jelaskan secara khusus bersamaan dengan imbuhan, ya, supaya nanti lebih terang dia, nak, lebih paham kalian, gitu ya. Itu dia kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Selanjutnya, dari beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini, Bapak berharap anak didik Bapak semua dapat menerima dan memahami, ya. Jadi apabila nanti ada yang tidak dipahami, silahkan kita komunikasi, ya. Karena WA Bapak sudah juga Bapak berikan sama kalian. Di samping materi yang sudah Bapak sampaikan, coba juga kalian bisa melihat dari buku yang sudah dibagikan oleh pihak sekolah, ya. Tambahan untuk referensi kalian juga, nak. Dibaca-baca juga bukunya. Baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat
Tetap dalam lindungan Tuhan. Jaga semangatmu agar tetap semangat yang membara untuk belajar. Bapak akhiri dengan sebuah pantun. Pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit, amatlah pedih. Cukup sekian dari saya, Pak Eka Sinaga. Saya aturkan, terima kasih. Salam sehat, Horas, Horas, Horas.